Halo teman-teman, hari ini kita akan bersama-sama sedikit mengenal konsep dasar atau pengenalan sedikit saja tentang reologi. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan sedikit membahas tentang apa itu reologi, lalu melihat hubungan antara reologi dan juga viskositas. Kita juga akan belajar bagaimana membedakan tipe-tipe aliran, ya, tipe-tipe sifat alir. Lalu ada juga apa sih manfaat mempelajari tentang reologi di bidang farmasi dan juga kita akan belajar instrumen apa atau alat-alat apa yang biasa kita gunakan untuk melihat reologi suatu suatu sistem, bisa itu pada semi padat atau suatu cairan. Nah, reologi, ketika kita berbicara reologi, apa yang dimaksud dengan reologi? Reologi itu kalau teman-teman baca mungkin akan mendengar istilah reos dan logos. Nah, itu reologi intinya adalah ilmu tentang aliran, ya, di mana reologi di sini nantinya akan lebih berfokus pada aliran atau sifat alir dari suatu sistem cairan atau liquid dan juga terkait dengan deformasi padatan. Jadi kalau itu suatu sistem padatan ya diistilahkan sebagai deformasi padatnya. Kalau untuk cairan atau semi padat itu bisa kita nyatakan sebagai uh, sifat alirnya gitu. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang reologi, nah reologi ini erat kaitannya dengan viskositas. Nah, viskositas itu sebenarnya apa? Viskositas merupakan tahanan suatu cairan untuk mengalir. Nah, kenapa kok viskositas ini kita perhatikan dalam reologi? Karena viskositas merupakan salah satu parameter, ya. Viskositas itu merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk melihat sifat alir dari suatu sistem, suatu larutan, suatu cairan, suatu semi padatan. Jadi, dan viskositas ini merupakan parameter yang paling mudah diamati dibandingkan parameter-parameter lainnya. Nah, apa sih pentingnya kita belajar reologi di farmasi? Nah, reologi di bidang farmasi itu nanti akan sangat-sangat berfungsi di saat kita sedang melakukan formulasi obat, kita mendesain mendesain bagaimana sih obat ini atau produk ini nanti dibuat. Misalnya saya mau bikin krim pencerah wajah gitu. Nah, terkait proses pembuatannya nanti kita harus memperhatikan misalnya kecepatan putarnya, itu juga dilakukan berdasarkan konsep reologi juga. Kemudian kontrol kualitasnya, lalu proses distribusi, bahkan hingga penggunaannya. Contoh penggunaannya, kemudahan suatu krim gitu ya, misalnya suatu krim untuk dikeluarkan dari tubnya, itu merupakan konsep reologi juga. Atau ketika kalian menuangkan sirup ke dalam sendok takar obat, nah itu juga merupakan bagian dari reologi. Nah, makanya reologi ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, sebelum kita melanjutkan penjelasan tentang tipe-tipe sifat alir, ada baiknya kita perlu mengenal beberapa istilah yang mungkin nanti akan sering saya sebutkan. Yang pertama itu adalah tentang shear stress. Shearing stress atau sering dilambangkan dengan F itu merupakan gaya yang dibutuhkan untuk mengubah gaya geser gitu ya, yang diberikan pada suatu sistem persatuan area. Jadi F atau shear stress itu merupakan gaya yang diberikan persatuan area untuk membuat suatu sistem itu mengalami perubahan shear rate atau perubahan geser gitu ya. Atau shearing stress ini sering juga disebut dengan gaya geser. Nah, kemudian ada juga istilah rate of shear atau yang sering juga dilambangkan dengan huruf G besar, itu melambangkan gradien velositas. Gradien velositas itu semacam perbedaan kecepatan alir kayak gitu. Nah, kemudian ada juga istilah viscosity atau viskositas yang dilambangkan dengan lambang tersebut, itu merupakan tahanan suatu cairan untuk mengalir. Jadi, apa sih yang membuat suatu cairan itu tidak alirannya itu beda-beda. Seperti contohnya kalau kalian punya air putih sama punya sirup, kalian punya sama-sama punya dalam satu botol, kemudian kalian miringkan botol itu dengan sudut kemiringan yang sama, maka alirannya akan berbeda. Itu yang berbeda apa? Viskositasnya atau kekentalannya. Jadi viskositas bisa kita istilahkan kalau bahasa awamnya kekentalan seperti itu.
Nah, yang pertama tentang aliran Newton. Nah, sekarang kita akan melihat dulu tipe Newton. Nah, sebelumnya kita lihat dulu sebentar di gambar yang ini ya. Kalau tadi sebelumnya saya sempat menjelaskan terminologi tentang shear stress, rate of shear, kemudian ada juga kekentalan. Sebenarnya apa hubungan di antara ketiganya? Jadi kalau kita melihat diagram ini yang sebelah kiri ini yang saya lingkari merah, nah itu menunjukkan tipe aliran Newton. Tipe aliran Newton itu seperti apa? Jadi di sini ada F itu kita sampaikan sebagai gaya ya, F aksen sebagai gaya. Nah, gaya untuk apa? Gaya persatuan area. Jadi kalau dia di sini ada gaya persatuan area ya yang diberikan itu setara dengan viskositas dari suatu cairan ya dan juga setara dengan gradien velocity tadi, gradien velocity atau yang sering disebut dengan istilah G atau sering juga disebut atau itu merupakan turunan dari dv per dr ya. Itu merupakan gradient velocity. Nah, sehingga ketika kita ingin mencari suatu viskositas dari cairan Newton, itu kita tinggal, ini kan F ya. Nah, itu kita tinggal mendapatkan dari F per G. Nah, pada suatu tipe aliran Newton, itu ketika kita memberikan shear stress tertentu, kayak sebesar tertentu, pada suatu larutan Newton dengan viskositas tertentu dan juga pada suhu tertentu gitu ya, karena viskositas itu akan dipengaruhi oleh suhu gitu ya. Nah, akan memberikan nilai rate of shear atau gradient velocity. Nah, pada tipe aliran Newton, shear stress dan rate of shear itu akan berbanding lurus dan juga proporsional. Jadi ketika saya menambahkan shear stress tertentu, maka rate of shear-nya juga akan meningkat. Semakin saya tingkatkan shear stress-nya, maka rate of shear-nya juga akan meningkat. Contohnya yang paling gampang, ketika saya punya satu gelas air. Jadi air itu merupakan salah satu bahan yang memiliki tipe alir Newton. Nah, ketika alir itu saya diamkan, tidak saya apa-apakan, maka shear stress saya adalah 0. Oh ya, BTW shear stress itu bisa berupa macam-macam ya, bisa berupa pengadukan, bisa berupa pemberian tekanan, bisa berupa saya oleskan. Nah, itu merupakan shear stress. Nah, misalnya air dalam gelas itu tidak saya apa-apakan, maka shear stress-nya adalah 0. Nah, ketika shear stress-nya 0 tidak saya apa-apakan, airnya kan juga diam tuh. Dia tidak akan mengalami pergerakan. Nah, tidak akan mengalami perubahan di situ. Nah, makanya di sini sama-sama 0. Tapi, ya sama-sama 0 di sini. Tapi ketika saya beri pengadukan di situ, dengan pengadukan yang ringan gitu, saya pakai sendok, saya aduk gitu. Saya aduk di sini, maka akan mulai ada pergerakan. Pergerakan air di situ. Ada pergerakan aliran di situ. Nah, pergerakannya itu sebanding atau proporsional dengan gaya yang saya berikan. Kalau kalian bayangkan, kalian baru bikin es teh gitu ya. Di situ ada air, ada gula, ada teh. Ketika kalian ngaduknya pelan, putaran airnya kan juga pelan. Tapi ketika kalian ngaduknya cepat, putaran airnya juga cepat. Nah, itu sebanding, berbanding lurus dan itu proporsional. Itu yang perlu diingat pada tipe aliran Newton. Nah, aliran Newton ini contohnya ada pada air gula, gliserin, etanol, kayak gitu. Biasanya untuk cairan-cairan murni dan juga bisa juga untuk cairan-cairan atau larutan zat tertentu dengan konsentrasi yang rendah. Nah, selanjutnya untuk tipe yang non-Newton. Tipe non-Newton yang pertama adalah tipe plastis. Nah, salah satu karakteristik dari tipe plastis adalah dia memiliki nilai yield value. Nah, untuk membayangkan salah satu tipe plastis adalah kita nggak usah dulu deh ngomong suspensi. Kita coba bayangkan ketika kalian makan mie ayam. Pernahkah kalian makan mie ayam, kemudian kalian menemukan saus botolan di situ, saus botol kaca, dan kalian ingin mengeluarkan saus tersebut tapi susah. Sudah kalian pukul-pukul, sudah kalian hentak-hentakkan botolnya, tapi tidak mengalir. Nah, mungkin kita bisa menggambarkan tipe plastis seperti itu. Kalau Newton tadi, saya punya suatu cairan, saya punya suatu sistem, saya kasih shear stress, rate of shear langsung berubah.
Kalau plastis, enggak. Plastis itu saya sudah berikan shear stress, tapi dia nggak berubah, dia nggak bergerak, dia nggak mengalir, sausnya tuh nggak mengalir. Kemudian dengan shear stress tertentu, baru dia akan mulai bergerak. Dan setelah pada titik tertentu yang dinyatakan sebagai yield value, dia akan bergerak secara konstan, seperti Newton tadi. Jadi, istilahnya kayak kalau kalian ya itu tadi pakai saus tomat atau saus di mie ayam itu sudah kalian hentak-hentakan tapi itu nggak keluar, ya itu kan shear stress, bentuk shear stress kalian menghentakkan botol itu dengan hentakan kekuatan tertentu, barulah itu si apa namanya saus tomatnya mengalir. Kemudian setelah melewati yield value atau titik tertentu itu, baru dia akan bisa mengalir dengan konstan dan proporsional antara shear stress dan juga rate of shear-nya. Ya, ini untuk detailnya saya yakin akan dijelaskan di kelas oleh Bu Iin ataupun Bu Nining gitu ya. Nah, salah satu tipe alir plastis itu biasanya untuk suspensi-suspensi dengan tipe-tipe yang flokulasi. Itu tipe yang plastis. Nah, oh ya, perlu diingat bahwa diagram-diagram yang tadi saya berikan, baik itu yang di Newton maupun yang di plastis, di sini ini merupakan diagram yang membandingkan antara shear stress dengan rate of shear. Berbeda dengan shear stress dan juga viskositas, yaitu dua hal yang berbeda. Ya. Kemudian ada juga pseudoplastik. Nah, pseudoplastik itu secara garis besar dia mirip juga dengan yang Newton, bedanya dia tidak proporsional gitu. Kalau shear stress itu seiring bertambahnya shearing stress yang kita berikan, maka rate of shear-nya juga akan meningkat juga. Hanya saja perbandingannya tidak proporsional gitu. Maka digambarkan dengan diagram yang seperti ini. Nah, berbeda juga dengan yang jelatan. Jelatan ini memiliki karakteristik shear thickening. Shear thickening ini maksudnya apa? Jadi untuk tipe aliran jelatan, ketika kita berikan shear stress, ya, awal shear stress lama-lama semakin besar shear stressnya, terkadang justru menjadi rate of share-nya akan semakin berkurang, kayak gitu. Bisa kita katakan demikian. Karena di situ menganut sistem shear thickening. Semakin besar shear yang kita berikan, maka viskositasnya akan turun. Ingat bahwa viskositas itu berbanding terbalik dengan rate of shear. Ketika viskositasnya tinggi, maka rate of shear-nya justru akan rendah. Jadi semacam itu. Ini terjadi karena sebagian besar yang ada di dalam suatu sistem tersebut merupakan suatu padatan. Sehingga kalau di sini dia gambarkan dalam yang saya lingkar hijau ini, ketika dia pada tahap resting atau tidak ngapa-ngapain gitu, itu tidak ada pergerakan di situ. Mereka sendiri-sendiri. Kemudian ketika saya beri share stress, pengadukan atau apapun itu, mereka yang tadinya berjarak-jarak seperti ini, ketika mereka punya jarak seperti ini, maka akan ada pergerakan. Tapi ketika saya aduk, ya justru mereka saling berdekatan dan mengunci. Ketika mereka saling mengunci seperti ini, sudah tidak ada jarak, ya bisa dikatakan mereka mengalami interlocking kayak gitu. Terus mereka justru akan semakin kental, semakin sulit untuk bergerak. Ini biasanya terjadi pada yaitu suatu sistem dengan solidnya atau padatan lebih dari 50%. Nah, lalu ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk mengukur viskositas. Ada viskometer Oswald, viskometer gula jatuh, cup and pop, dan juga cone and plate. Nah, mereka ini berbeda dari segi kemampuan pengukurannya. Apakah mereka one point measurement atau lebih gitu. Jadi kayak apakah mereka bisa untuk Newton dan non-Newton atau tidak, silahkan nanti didiskusikan bersama dengan dosen-dosen pengampu praktikum kalian ya. Ada di sini saya memberikan 4 contoh dari viskometer Oswald, bola jatuh, cup and pop, dan juga cone and plate. Nah, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan untuk praktikum. Silahkan berproses bersama-sama dengan dosen pengampu dan juga kakak-kakak. Semangat!